welcome to 024 Project dan kita sekarang ada di 024 Jalan-Jalan. Jadi kemarin itu guys, kita udah tanya via Instagram, tempat apa sih yang paling direkomendasiin untuk dibuat nongkrong bareng, dibuat jalan-jalan dan tempat yang asik pokoknya ya. Udah banyak banget yang request untuk kita nge-review. Ini dia, ada Luji Londo. Yeay! Makanya sekarang aku mau ngajak kamu buat kita langsung aja yuk ke Luji Londo. Baik kabar ya? Apik je. Aduh, lho kok iso ning kene? Aku wes kerep banget yo neng kene yo. Oh iya? Udah sering pakai banget. Soalnya tempat favorit banget buat nongkrong. Hah? Buat sendiri oke, buat teman-teman, bareng teman-teman juga oke. Tapi ngapain neng kene? Jadi tuh gini, apa? Kemarin habis ceritain sama temenku kan. Katanya ada tempat ngopi enak tuh di pinggiran kota Semarang, Ungaran gitu kan. Terus dikasih tahu temenku lokasinya di sini. Nah, mumpung ada waktu kosong, aku sekalian nyepeda. Ya udah deh, ketemu dan ternyata asik ya. Dan kita ketemu akhirnya ya. Makanya. Berarti ini gentos sih, maksudnya pertama kali. Bener, pertama pakai banget. Oh ya. Dan konsepnya tuh unik ya. Ya memang kalau aku lihat sih memang jadi tempat favorit gara-gara ini kan ada kayak kastil-kastil gitu. Terus pokoknya bikin penasaran lah ya. Orang-orang kayak pengen banget datang ke sini gitu. Iya, makanya tuh kayak aku diceritain kan, ini konsepnya tempatnya ada di pinggir sawah. Ih, gila kan? Makanya kayak, wah emang iya? Kok baru denger? Emang sejak kapan gitu kan? Tapi kalau kamu pengen tahu nih, aku kebetulan kenal sama ownernya. Oh ya? Kenal banget, kita udah CS-an banget. Eden, sombong bajidul. Terus? Tapi kita kayaknya enak kalau ngobrol-ngobrol langsung ya. Oh boleh. Namanya Pak Gunawan. Biasanya dia nongkrongnya tuh daerah-daerah pojok-pojok situ deh kayaknya. Oh deket sawah situ? Wih boleh tuh. Langsung aja yuk. Siap. Makan aja. Nah, Fis. Oke, kita udah bareng sama Om Gun ya. Iya. Kamu penasaran kan tadi kan? Pasti kepo banget soal Loji Londo ini. Jadi Om, Mas Ivan ini katanya baru pertama dia kesini dan penasaran banget sama tempat-tempat di sini. Terus juga kayak kamu kayak pengen tahu gitu sama Om Gun kan? Pastinya. Jadi aku mau nanya gini. Jadi gini, Om, sebenarnya ini kan jujur aja, aku baru tahu nih tempat ini. Ketinggalan. Makanya. Padahal Pak Ganjar udah sampai sini. Aduh, ya Allah. Jadi kemana aja lo? Ngendok. Jadi buat pertama mau nanya kenapa namanya Loji Londo dan
apa namanya konsepnya itu dari mana sih Om? Coffee shop ini gitu. Konsepnya dulu ya. Ini sebenarnya ceritanya agak sedih ini kalau. Waduh. Aduh, sedih. Pasang Nggak, tampang ini melo. memang berawal dari kesedihan ini sebenarnya saya bangun ini. Jadi dulu saya punya rumah di Solo. Jadi ceritanya itu kami bangun berdua dengan anak saya yang sulung. Nah, jadi dia anak yang paling saya sayang lah istilahnya gitu. Nah, terus karena saya pindah ke Semarang, akhirnya rumah di Solo saya jual. Padahal dulu saya bangun tuh dengan anak saya itu yang masih waktu itu masih umur SD ya. Dia tak suruh bantu ngaduk pasir, saya yang bangun, yang nata bata. Anak saya ini apa ya, merasa sangat memiliki lah dengan Rumah itu ya. rumah itu. Terus kemudian karena saya pindah sini, saya jual dan saya tidak omong ke anak saya. Ya sempat marah dia dengan saya. Terus akhirnya karena sudah terlanjur saya jual, anak saya punya semacam nadar, tahu nadar ya? Iya, Nah, tahu. jadi nadarnya begini, Pak, kalau rumah Solo itu nanti dijual lagi sama orang yang membeli, berapapun harganya selama saya masih punya duit akan saya beli. Tapi kalau tidak dijual, saya pengen buat kastil. Kemudian tahun 2013 kemarin anak saya itu kecelakaan dan meninggal. Saya pengen mewujudkan cita-citanya ini untuk membuat kastil. Makanya jadi ya bagi saya ini sebenarnya berawal dari kesedihan. Jadi seperti itu Ceritanya yang kenapa konsep ini kastil ini. Makanya saya bangun kastil ini, saya lebih suka menyebut ini monumen ya untuk mengenang anak saya ini. Harapan saya memang dari awal rumah ini akan menjadi rumah singgah bagi banyak orang waktu itu. Makanya saya tidak mau ada pagar, karena biarkan orang siapapun masuk ya. Jadi seperti Kira-kira seperti itu. Jadi dari kastil ini tuh memang ada kisah di balik itu ya. Om? Oh ya, bagi saya dalam, mungkin yang lain-lain enggak begitu tahu. belum tahu makanya gitu. Iya. Aku nanya jadi kan karena pertama kali. Terus awal berdirinya tuh sebenarnya dari tahun kapan sih Om? Ini kan aku kurang update nih. Baru tahu tahun 2020. Berdiri rumahnya atau berdiri Kastilnya kastil? ini. Ini. Anak saya meninggal tahun 2013 mungkin. Berarti tahun 2014 ini ada tanah ini ditawarkan. Saya tidak punya uang waktu itu, Mas. Cuma ibu istri saya punya sedikit uang. Akhirnya utang bank. Padahal saya seumur-umur tidak pernah utang, jadi mau hindari itu saya. Tapi karena saya lihat tanahnya tuh bagus, walaupun waktu itu kan masih hutan ya, banyak ilalang, tidak ada yang berat. Akhirnya ya terpaksa harus utang. Sampai saya tidak tahu kapan bisa lunas itu, berapa hampir 15-an tahun ya ini kita beli terus awalnya ini saya bangun sendiri nih, benar-benar satu kaki sendiri karena tidak punya duit ya. Kalau istri saya punya duit sedikit beli pasir, nanti saya bikin bataku sendiri, kalau udah jadi 500 saya pasang. Berarti Makanya, agak lama ya Om untuk pembangunan ini? oh lama sekali ya. Berapa tahun nih? Ya ini sekarang udah 6 tahun baru jadi segini. Ini 6 tahun ya. Karena sendiri ya Om? Ya saya sendirian. Ya kadang dibantu temen kalau ada yang mau bantu, kadang gitu ceritanya. Dan terus mulai pertama kali dibukanya Loji Londo ini dari tahun kapan tuh? Tahun 2018. Ini ceritanya sebenarnya saya sendiri kan tidak suka kopi ini. Jadi Oh gitu? Oh gitu. tidak dian kopi saya. Oh, aku kira Malah degan ya kayaknya. Itu agak karena dulu memang ini saya bangun, kemudian banyak anak-anak yang main kesini lah. Bahkan seringkali yang main kesini tuh komunitas mendaki. Nah, kemudian ada salah satu anak yatim piatu. Nah itu mungkin boleh sedikit cerita bahwa
setelah anak saya meninggal, saya tuh dengan anak-anak yang seumur anak saya tuh jadi apa ya? Ada kedekatan emosional Nah, gitu. betul. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak sekali anak-anak muda yang akhirnya dekat sekali dengan saya gitu. Nah, salah satunya ada yang Majid, waktu itu masih SMA, udah mau lulus kelas 3. Dia yatim piatu. Nah, terus tapi ya kadang-kadang main ke sini lah. Kemudian waktu mau habis tes ya, mau lulusan itu dia kesini bingung mau apa, mau kuliah nggak ada duit, terus mau kerja apa ya masih SMA. Terus waktu itu saya coba kalau mau tak kasih tempat. Sekali cuma karena belum jadi saya larang karena takutnya. Berarti kita perdana loh ada inframe. Iya, makanya nyobain langsung. Ya kira-kira itu. Kalau untuk spot foto biasanya di sana sama di dalam sih. Asik sih tempatnya. Kayaknya kalau ada yang ngelamar di sini juga asik. Iya, bener. Kayak mancing ada yang ngelamar gitu. Boleh. Subscribernya 024 ya. Siapa tahu ada yang cocok. Amin. Ya, nyari jodoh gue. Oh gitu. Oke. Terus Om mau nanya, apa namanya? Ini kan apa namanya? Udah 2 tahun nih Om. Ya. Iya kan? Dan rencananya sempet dapat info dari temen gitu kan. Selain buat ngecamp ya kan, anak-anak Ya. gunung kayak jadi meeting point, Ya. gitu kan. Terus ada juga tuh Om Sujiwo Tejo katanya sering mampir ke sini nih kalau main ke Semarang. Ya, Itu ya, gimana ya. ceritanya tuh Om? Temen apa gimana tuh Om? Bukan sebenarnya. Di sini kan ada saya memang menyediakan tempat tiap hari Selasa kan sini libur kafe ini. Oke. Kemudian ada anak-anak sering main di sini. Mereka membuat komunitas yang intinya begini. Menyediakan suatu ruang untuk teman-teman atau siapapun yang punya jiwa seni, entah itu teater, puisi, musik, yang pengen punya kreasi tapi tidak punya panggung, lah kita sediakan di sini. Nah, mereka membentuk komunitas yang namanya Ruang Berkembang. Oke, ruang Nah, itu tiap Selasa Kliwon. Jadi 35 hari sekali ya. Oke. Nah, itu Selasa Kliwon, pas ini libur dan Pasarane Kliwon. Nah, jadi benar. Selasa Kliwon itu pasti ada di sini. Oke, berarti diliburkan untuk umum. Bukan, kafenya kan memang libur hari Selasa. tiap hari Selasa. Kemudian tiap Selasa Kliwon itu ada
komunitas ruang berkembang itu untuk membuat semacam panggung yang bagi siapapun yang pengen manggung di situ dipersilahkan gitu. Lah itu akhirnya berkembang. Lama-lama banyak sekali, saya nggak tahu juga anak-anak itu bisa dari Lampung, dari Manado datang, iya. Wah. Sampai Mbah Tejo itu dengar. Nah, kemudian datang ke sini, ngomong-ngomong, terus akhirnya setiap kali Mbah Tejo mau manggung di daerah Semarang, dia pasti pakai anak-anak ini untuk musiknya, untuk paduan suara, bahkan termasuk kru sound system itu kadang dari anak-anak ini. Memberdayakan ya Om ya. Ya, dengan berjalan dengan sendirinya sebenarnya. Mereka sebenarnya hanya senang-senang saja. Tapi akhirnya Terbentuk sendiri ya? ya, terus Mbah Jiwo kalau manggung tuh biasanya mereka ya dapat raketung rokok lah. Iya. Iya. Pasti ya. Terus ada lagi nih satu hal yang menarik nih Ya. di Loji Cafe. Spot di sawah tuh Om. Iya, aku Iya. juga Kalau kita dari tadi lihat- tuh pengen nanya soal itu. Oh, ini kayak ada trekking kayak gitu Om. Iya. Itu ceritanya kayak gimana tuh? Dan dengar-dengar juga bakal ada dibikin sesuatu nih. Oh ya benar. Memang kebetulan di sebelah mana ya selatan itu ada tanah desa yang luasnya 2 hektar lebih ya. Jadi itu tanah itu mangkrak karena letaknya di ketinggian dan susah air. Sekarang malah jadi tumpuan sampah. Nah, saya coba berpikir untuk membuat semacam konsep untuk jadi tempat ya apa ya, lebih ke tempat nongkrong sebenarnya. Jadi intinya seperti itu. Dari nongkrong itu kalau nanti ramai kan berarti ada putaran uang di situ. Pasti bener-bener. Ya, rencana saya gitu. Makanya itu saya konsep itu ada nanti ada embung, ada kolam gede nanti sekitar 4.000 meter kolamnya, ada bangunan yang ikonik, kemudian taman-taman lah, terus ya kira-kira seperti itu. Harapan kami itu nanti banyak yang datang. Ya. Tidak ada ATM di sana karena tidak ada tiket masuk, tidak ada, Gratis ya? gratis saja. Cuma nanti di dalam kalau mau duduk ya sewa kursinya ya warga yang beli. Yang Ya, memberdayakan warga. Nah, intinya begitu. bener. Intinya kayak gitu ya Om ya. Jadi entah nanti sewa kursi 1.000 untuk duduk, sewa tikar mungkin berapa gitu. Jajan juga di situ Ya. ya Om ya. Bener. Rencananya begitu. Keren loh. Iya. Kayaknya memang wajib banget kalau ke Semarang atau ke 024 ya. Pokoknya 024 wajib datang ke Loji. Bisa jadi itu destinasi wisata baru. Bener. Ya. Tapi dasarnya apa sih Om? Maksudnya jadi pengen membangun sesuatu di atas tanah ini. Kalau dasarnya begini, di sini kan lingkungan pabrik. Jadi di pabrik itu banyak sekali pegawai yang kerja dari pagi jam 7 bahkan sebelum jam 7 udah masuk sampai jam 11 malam, kadang sampai lembur sampai besoknya. Saya kok tersenggol ya. Ya itu fenomena sekarang. Bener. Manusia seperti itu harus kerja keras sampai dia lupa bahwa dia itu manusia. Nah, makanya kami rencanakan itu suatu tempat untuk suatu tempat yang nyaman, yang bisa untuk ngobrol berkumpul dengan keluarga, dengan teman-teman, mungkin dengan pacarnya, biar bisa merasakan untuk kembali jadi manusia gitu, intinya. Aduh. Dalam banget loh ini. Seru banget tuh Dalam asamnya. banget, Aduh. Aku Mendapatkan siraman, Bos. Seperti itu ya. jadi kembali menjadi manusia ya Om. Ya, Benar. Rasanya tuh dipakai gitu. Iya. Nggak cuma kayak mesin gitu ya Om. betul. Seringkali orang itu mengejar kebahagiaan tapi tidak tahu ya. Mereka berpikir keras untuk bisa bahagia, tapi sebenarnya bahagia itu kan dirasakan bukan dipikirkan gitu. Ini kalau ada sound effect terus Ya, aduh, maknyes. Kayak Ya. gitu. Iya sih benar Oke. juga ya. Dan balik memanusiakan dan pakai rasa. pasti. Ya kira-kira seperti itu. Dan balik lagi ke ini Om, Loji Londo Cafe-nya nih. Ya. Menu andalannya nih, signature-nya nih. Iya. Kalau dari di Loji Londo ini apa sih Om? Ini
Sebenarnya saya aneh jawab ini ya, karena kan saya tidak tahu sama sekali di kafe ya. Kafe itu kan anak-anak. Saya hanya menyediakan tempat dan saya pengen mereka bisa berkembang. Bahkan saya pun tidak untung berapa saya tidak tahu dan saya juga tidak minta. Jadi memang itu full untuk anak-anak. Jadi saya hanya menyediakan tempat bagi anak-anak ini untuk berusaha. Soal signature-nya kita nanti juga ada Ya, kafe ya. harus di sana. Tadi juga udah Bahkan- diambil kok. Betul. Saya sendiri aja nggak suka kopi kok. Jadi kan aneh kalau saya suruh jawab gitu kan. Terus kalau biasanya kalau lagi nongkrong di sini misalkan lagi Oke. kita ganti lagi tempatnya. Nggak Sebenarnya apa-apa. emang sengaja sih biar kita ngerasain view di luar, di atas kastil sama di dalam tuh kayak gimana. Bener banget. Tapi ini tutup jam berapa sih, Om? Ini tutup jam 11 malam ya. Jam 11 ya. Ya. Jadi masih bisa nongkrong sampai malam. Oh bisa. Menikmati Iya. ya kan. Jadi nyorek enak. Hmm. Malam juga angin-anginnya tuh kayak udah angin-angin. Berhembus angin malam. Jeng. Tua banget ya aku. Emang. Tadi kan udah cerita tuh Om panjang lebarnya tentang Loji Londo ini, terus apa namanya yang ada di sekitar Loji Londo ini rencananya ke depan seperti apa, dan ada nggak sih Om Rencana lain kali ya. rencana ke depan tentang Loji Londo ini? Ya ada Pengen sih. diperlebar gitu atau gimana? Ya. Buka cabang? Buka franchise. bisa. Gimana Om? Untuk yang sini ya, untuk lokasi ini memang karena lokasinya kita ini kan hanya 1.300 meter. Jadi sementara kelihatannya tamu itu kadang terlalu banyak sih ya. Untuk mengembangkan kan artinya kita harus beli lagi tanah dan itu berat bagi kami. Makanya rencana kami kita kerjasama dengan pemilik tanah di sekitar. Nanti rencana saya untuk kita pakai untuk parkir dan mereka dapat hasil dari parkir. Kemudian untuk yang di sawah itu nanti ada beberapa apa ya istilahnya gazebo ya untuk duduk tamu nanti dari mungkin tamu yang duduk di gazebo kita cas per 1 jam misalnya 5.000. Nanti hasil 5.000 untuk yang punya tanah, yang punya sawah itu. Gitu. Ya, kita dapat tempat dan yang punya lahan dapat duit. Masukan juga. Gitu. Kira-kira seperti itu konsepnya. Ya. Jadi nanti kita bisa selain ngopi di pinggir sawah, Ya. bisa juga ngopi di tengah sawah. Nah, iya, betul. lu masuk ya. Keren nih. Visioner loh. Iya Gunawan. bener-bener. Nggak pernah ada kayaknya kalau Semarang belum ya kayaknya. Belum. Jadi Dan- di tengah sawah kita bisa berduaan. Iya. Ya. Kita aduh. Kira-kira bisa. Enggak mau. Oh enggak ya. Asem. Oh gitu Om. Semoga ya bisa Iya. terwujud. Iya. Dan terus nih Om, menyikapi di tengah pandemi seperti ini, mungkin kan banyak tuh temen-temen di luar sana yang mungkin punya usaha serupa atau Iya. usaha-usaha di bidang lain. Iya. Gimana sih caranya? Bisnis juga Bener. ya, yang juga mungkin terdampak sama Bener. Gimana caranya bisa bertahan? ya mungkin Kayak Om gitu. Gun punya tips and trick. Begini, mungkin saya berusaha menjawab ini ya. Iya. Saya kan sebenarnya bukan ahli bisnis, nggak tahu. Cuma begini, yang saya rasakan, rekreasi itu kan sebenarnya sudah menjadi kebutuhan primer untuk manusia sekarang. Ya, karena tingkat stres juga kali Om. Nah, kira-kira seperti itu. Saya yakin di sini pun sebenarnya mereka itu bukan menikmati kopinya. Maaf ini, dia mungkin menurut pandangan saya nih ya, sebenarnya lebih ke mencari suasana sebenarnya. Pemandangan. Nah, entah pemandangan, entah ambience-nya. ya itu entah suasananya yang santai. Itu yang sebenarnya saya bentuk. Memang konsep ini saya yang buat. Kalau masalah kopi memang anak-anak saya enggak begitu paham masalahnya. Jadi konsep ini yang saya bangun akan apa? Saya membangun ini suasana yang saya bangun. Jadi suasananya santai, bisa untuk ngobrol dengan ya, bersosialisasi dengan teman atau keluarga itu. Iya. Nah, makanya kalau mau bertahan untuk coffee shop ini, ya menurut saya ya
buatlah konsep yang nyaman, yang apa ya, yang enak untuk ngobrol itu. Jadi kalau tips saya ya itu aja. Ya, karena semakin kesini memang mungkin experience ya kak ya. Bener banget. Jadi kalau cuma produk aja, oke, produknya oke, tapi kalau suasananya oke, experience-nya ada, mungkin itu yang dijual ya. Saya lebih itu yang saya pikir, yang dijual malah ke suasananya sebenarnya. Yang saya bangun suasana itu, suasana kekeluargaan. Mungkin saya dengan mereka pun banyak kenal dengan itu yang. Jadi barangkali mungkin mereka kesini bukan kangen kopinya, tapi kangen saya mungkin saja. Bener banget. Bisa lu. Iya, bisa. Kayaknya aku pulang Semarang juga kangen sama Kira-kira seperti itu. Bener banget, udah dapet dari alamnya kita udah dapet, terus temen ngobrolnya sama beliau dapet ya kan. karena hatinya tuh kayak udah keikat gitu ya. Iya, berasa kayak ngomong sama bapak sendiri. Iya, Iya kira-kira kan? gitu. Bener, pertama buat yang apa namanya yang mungkin yang di luar kota kayak gitu kan. Yang kayak tiap gitu. hari ngelihatnya polusi lah, Pastinya. gedung-gedung doang. Iya. Ijo-ijo paling cuma di pinggir jalan pohon-pohon doang gitu. Tapi di sini ada gunung, ada Sawah. sawah. Bener banget. Bisa jadi referensi yang menarik pastinya. Betul. Harus kalian mampir ke Loji Londo Cafe. Betul banget. Karena di sini bukan cuma kopinya yang enak, tapi juga suasananya dibangun biar kamu tambah betah banget. Kekeluargaannya dapat. Oh iya, bisa ngobrol sama Om Gun juga. Iya, kalau ketemu sama Dan Om Gun tuh welcome banget loh kak. Apalagi sama anak muda. Masuk gitu kita ya. Iya. Dan nggak kerasa juga ya. Ya, ternyata dari siang, dari terang sampai malam kita Menjelang malam. Aduh. ngobrol nggak habis-habis kayaknya. Dan kita juga terima kasih banget sudah dijamu, Iya, ya kan sudah makasih. diterima buat bisa nongkrong. Iya, buat di bisa sini. ngobrol. Sama Om Gunawan dan teman-teman yang ada di Loji Londo ini. Tadi sempat jalan-jalan juga ke pinggir sawah, lu seru. Kamu Kapan habis lagi? capek sepedaan jadi nggak kerasa kan? Nggak kerasa, iya habis sepedaan capek, minum kopi susunya tadi sebelum syuting take. Terus ini ditutup dengan es teh. Aduh, iki. Ya, es teh karena memang apa ya, kebutuhan saya tiap hari. Jadi Oh iya, terpaksa. bener es teh. Minum dulu. Iya minum dulu sebelum ditutup. Terima kasih banyak sekali lagi Om. Semoga rencana buat kedepannya untuk Loji Londo dan sekitar bisa segera terwujud, Amin, ya kan? Dan amin. kita bisa main-main lagi ke sini. Amin. Betul. Iya. Aku Pastinya juga nggak ya. sabar banget tadi ceritain juga ada tribunnya nanti. Iya, ada ada gambarannya. kolamnya, kastilnya 25 meter tadi ya. Gokil. Keren. banget. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap aja ikutin channel dari 024 Project. Yap, betul Like, sekali. komen, dan subscribe di situ. Jadi nanti teman-teman bisa ngikutin info-info apa aja sih yang paling update yang ada di Kota Semarang dan sekitarnya pastinya. Benar. Dan 024 bakal jalan-jalan lagi. Ini kita udah di Loji Londo. Ini kita akan kemana lagi? Penasaran? Makanya harus stay tune terus dan juga harus subscribe, Iya, like, and comment. iya, kombreng, makin malam makin tipu.